Itu opini. Oke. Cek. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh dengan siapa? Oh, baik. Nama saya Afrian Jainuddin. Masnya bisa panggil saya Afrian. Mas Afrian. Oh iya, iya. Oke, perkenalan juga Bapak ya. Nama Bapak adalah Atul Nabiu. Nah, untuk asal sendiri Bapak asal dari Banyuwangi. Kalau palsunya di Malang. Kalau Masnya? Hmm. Oke, untuk domisili yang asli, untuk alamat asli saya di Nganjuk, Mas. Hmm. Untuk domisili saya, untuk domisili di Malang ini saya di asrama Soka. Oh, berarti di asrama ini eh, mungkin Mas Afrian kuliah atau kerja atau magang. Di Malang ini saya kuliah Kuliah, ya, ya. Ketika kuliah di universitas mana, Mas? di Universitas Negeri Malang, jurusan BK. Oh, kalau ya bimbingan dan konseling ya. Oke, oke, oke. Oh, dulu kan bukannya Universitas Negeri Malang itu namanya IKIP kalau nggak salah. Iya, dengar-dengar sih iya namanya dulu IKIP Malang gitu. Hmm, Terus entah di tahun berapa berubah jadi Universitas Negeri Malang gitu. ya, ya. Iya sih, saya pernah dengar memang UM ya sebutannya sekarang Hmm, udah berubah. Sekarang jadi universitas apa ya? Banyak prodi ya. Yang dulu kan pendidikan aja. Sekarang anu banyak prodi. Iya, iya. Nah, untuk Mas ini hari ini ada kegiatan apa aja? waktu kegiatan ya. Mungkin untuk saat ini saya sedang konseling ya. Nanti setelah ini ada kuliah, Hmm. tapi online. Itu sih, itu aja. Oh, enggak ya, Mas. Iya. Juga Bapak dengar mungkin akhir-akhir ini atau minggu ini, minggu lalu apa ya? Ada ujian tes berbasis komputer ya, UTBK ya. Hmm, Oke, untuk masuk perkuliahan. iya. Oh, berarti Mas eh, daring karena ada UTBK itu. Iya. Ya, Cuman ya. terakhirnya kemarin tanggal 29. Sekarang nggak tahu ya, dibuat online semua sih gitu. Iya sih. Nggak boleh ya Mas kalau apa pas UTBK gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Hanya peserta aja ya. Oke. Nah, tadi kan Mas bilang ya aslinya dari Nganjuk ya. Nah, sekiranya, sekiranya boleh tahu, Mas kesini dari Nganjuk ke Malang itu naik apa transportasinya? Saya naik sepeda motor, Mas. Hmm. Terus sih saya naik sepeda motor sejak semester semester 3. Hmm. Sebelum-sebelumnya saya naik kereta gitu. Hmm. Oke, oke. Loh, kereta ada ya dari Nganjuk itu? Duh, ada loh, Mas. Ada 3 stasiun di sana. Hmm. Oh, tiga bahkan. Hmm. Iya, asal bapak aja dua. Dari, Mm-mm. oke, oke. Berapa mas dari sini? Dari Nganjuk ke Malang. Tergantung kelas keretanya. Kalau di saya sih cari yang ekonomi sekitar 15.000. Hmm. Kalau yang antar kota juga ada sih, Mas. Oh, Sekitar 200-an ke atas gitu. oh berarti kalau antar, oh itu kereta antar kota sama kereta lokal ya. Hmm. Oh, berarti sama kayak Surabaya ya. Surabaya pas itu 12.000 mungkin kalau dari Malang ke Surabaya. Berarti Hmm. dari Nganjuk 15.000. Ya, ya murah ya mas. Hmm. Biasanya naik sepeda atau kereta biasanya. Untuk sekarang sih udah hampir 1 tahun udah nggak pernah naik kereta, Hmm. full naik motor. Naik Hmm. motor suka suka naik motor jarak jauh gitu loh. Kayak touring gitu ya. Iya. Sama-sama jernihkan pikiran gitu. Mm-mm. Lihat-lihat jalan dari Malang ke Nganjuk. Mm-mm. Baik, mungkin eh, akan Bapak lanjutkan untuk sesi konseling ini. Namun Bapak akan bertanya dulu kepada Kak Afian, yang dimana Kak Afian
Udah pernah belum mengikuti sesi konseling sebelum? Bareng sih. Iya, Untuk tadi pertanyaannya apakah sudah pernah mengikuti konseling ya? betul. Untuk sesi konseling secara secara real, secara resmi itu belum pernah. Mungkin kali ini yang pertama. Hmm. Kalau sebelum-sebelumnya sih ya hanya praktek dengan teman-teman saya gitu aja sih. Oh, praktek mungkin tugas video atau apa? Iya tugas ya praktikum gitu kan. Iya, Cuman tugas praktek ya. eh, ada beberapa kombinasi juga kayak misal praktik di dalam kelas, terus membuat video gitu. Iya, iya. Oh, berarti eh, Mas Afrian mungkin sedikit tahu tentang prosedur-prosedurnya. Namun sekiranya Mas Afrian lupa, ya makanya Bapak akan menjelaskan lagi ya bagaimana prosedur-prosedurnya agar Mas Afrian setidaknya bisa ingat kembali sekiranya Mas Afrian udah lupa. Mm-mm. Baik di sini Mas Afrian, di sini Bapak berposisi sebagai konselor yang dimana nanti akan membantu Kak Afrian untuk mencarikan solusi, bukan untuk memberikan solusi ya. Lalu untuk dari Kak Afrian sendiri eh, di sini mempunyai peran untuk menceritakan keluh kesah dari Kak Afrian sendiri yang Kak Afrian alami akhir-akhir ini dengan Bapak, dan Bapak berharap dari Kak Afrian sendiri bercerita secara jujur tanpa perlu ditutup-tutupi karena Bapak di sini eh, memegang asas kerahasiaan di mana profesi konselor di sini asas kerahasiaan itu yakni kita sendiri, kita berdua yang tahu keluh kesah Mas Afrian. Jadi orang lain tidak akan tahu dan tidak akan dibocorkan. Lalu eh, dari Kak Afrian sendiri mungkin Bapak akan menyeting waktunya untuk time limit sekitar 30 menit. Nah, apakah itu berkenan Mas Irwan? Mas Afrian? Ya, Berkenan. kenal. Oke, berkenan ya. Baik, sekiranya Kak Afrian boleh cerita apa yang dipikirkan akhir-akhir ini atau ya kalau kesannya. Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya. Eh, Mungkin keluhan saya ini apa ya? Saya ini merasa kalau kalau apa namanya eh apa ya namanya Mas? Aku mengecewakan orang lain gitu loh Mas. Dan tak mengecewakan orang lain, terus iya intinya takut mengecewakan orang lain Mas. Contohnya eh, pernah di satu momen gitu ya Mas. Eh, itu saya itu pernah apa namanya ikut bukan ikut ya kayak apa ya dibagi sebuah kepercayaan gitu loh mas namun saya tidak bisa eh, memberikan yang terbaik gitu dan langsung saya mengecewakan orang lain tersebut orang tersebut dan saya merasa ya merasa diri saya bahwa saya ini bahwa gagal gitu loh mas itu dan pada akhirnya membawa dampak pada saat ini ke kehidupan saya sehari-hari yang saat ini itu seperti apa namanya seperti nggak mau apa namanya nggak mau mencoba hal-hal baru gitu kan karena takut ya mengecewakan orang lain gitu. Dan itu selalu menjadi overthinking pada diri saya sendiri seperti itu. Oke, oke, oke. Lalu ketika Mas Afdan menghadapi situasi seperti itu ya, nah dari Kak Afrian sendiri bagaimana cara menghadapinya? Entah Mas Afrian tremor atau terus Mas Afrian menghadapinya gimana? Kayak takut atau apa? Gimana? Eh, Mungkin dari ini itu lebih ke overthinking aja ya Mas. Hmm. Ke overthinking aja mungkin cara menghadapinya ya lebih ke merelaksasi diri agar pikiran ini jauh lebih tenang gitu
kan biasanya kalau orang-orang lagi banyak pikiran itu larinya ke merokok ya. Cuman saya tuh nggak lari ke situ, tapi saya lebih lari ke ses, apa ya, sesuatu yang menenangkan, kayak kayak lihat lihat pemandangan gitu mas. Kebetulan di asrama saya kamar di tingkat atas sih mas. Dan ketika lagi banyak pikiran gitu, saya lebih memilih ke melihat pemandangan kayak gitu gitu. Jadi akhirnya pikiran saya itu jauh lebih lebih plong gitu mas. Itu kan sesuatu yang Mas Afrian temukan ya ketika Hmm. ada di situasi seperti itu tadi ya. Itu kan solusi. Nah, yang Bapak tanyakan ini ketika Mas menghadapi situasi seperti itu, apa yang Mas Afrian rasakan? Entah dari tubuhnya Mas Afrian, entah dari pikirannya Mas Afrian, entah dari emosinya Mas Afrian. Oke. Tadi gimana mas? Maaf, kurang nyambung. Jadi gini, ketika Mas Afrian tadi kan dipercayakan sesuatu Hmm. untuk apa bisa berhasil. Iya. Tapi Mas Afrian apa akhirnya mengecewakan karena mungkin faktor lain-lain lah Hmm. sebagainya. Nah, itu akhirnya Mas Afrian kan beri keyakinan, waduh kalau saya gagal, saya bakal mengecewain orang lain gitu. Karena dari Mas Afrian SD atau dari kecil Mas ada atau dari TK atau dari SM? Ketika merasakan hal tersebut, Iya, sejak SMA kalau nggak salah. SMA. Hmm. Oh, berarti bukan dari kecil. Bukan. Oh, jadi Mas Afnan kan traumanya tadi dari SMA, ya kan? Nah, terus udah dipercayain, tapi malah gagal, lalu ngecewain orang lain, gitu ya. Hmm. Nah, saat Mas Afrian ngecewain orang lain tersebut, itu kan. Nah, Mas Afrian itu gimana responnya ke mereka kayak kayak deg-degan atau apa perilakunya Mas Afrian lalu bagaimana gitu. Lebih ke emosi ya mas. Kayak merasa kayak sedih gitu loh mas. Sedih dan kayak takut gitu. Itu sih. Takut. Karena ya jadi seperti apa ya? Nggak mau mengecewakan orang gitu loh mas. Akhirnya membuat diri kayak mengurung dirinya gitu. Mengurung diri. Hmm. Oke, 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 oke. Lalu eh, dari Kak Afrian sendiri, sekiranya setelah SMA itu berdampak nggak pada eh, interaksi sosial Mas Afrian, semisal di keluarga atau di teman yang bukan SMA, tapi mungkin Mas Afrian kuliah gitu, atau pada masyarakat lingkungan selama Kak Afrian. Kalau untuk interaksi ya, kalau untuk interaksi sih saya nggak ada masalah. Saya enjoy aja Hmm. gitu. Cuman menjadi permasalahan itu ketika saya diberi sebuah beban tanggung jawab. Hmm, Itu aja sih. oke. Kayak misal misal sedikit cerita kayak dulu waktu SMA diberi kesempatan untuk ikut lomba gitu ya, Mas. Ya, apalagi di situ ada teman seperjuangan dan juga ada pelatih juga. Ini yang berhasil lolos ini ada saya gitu. Hmm. Namun di situ saya kalah gitu mas. Akhirnya saya kayak auto aja dari teman-teman saya itu kayak kayak apa ya, kayak gimana gitu loh Mas. Akhirnya kan itu berdampak, bukan berdampak, kayak melekat banget di hati, kayak misal aduh aku mau ngecewain dia, mau ngecewain temanku gitu. Hmm. Itu terus itu salah satunya. Terus pernah juga jadi apa namanya dulu ketua kelas gitu mas. Jadi ketika ada sebuah event gitu di sekolah, saya nggak bisa memaksimalkan kinerja dari teman-teman saya. Itu akhirnya mendapat komentar buruk dari teman-teman kelas saya yang yang kontra terhadap keputusan saya gitu kan. Itu juga berdampak gitu ke, nah, berdampak pada diri saya. Akhirnya merasa bahwa saya ini gagal, Hmm. saya merasa kecil, saya merasa nggak mampu memimpin orang-orang gitu. Jadi intinya saya tuh takut mengecewakan ketika diberi sebuah beban tanggung jawab seperti itu.
Oke. Mungkin ada beban tanggung jawab lain seperti kayak organisasi di kuliah, mungkin masalah organisasi atau apa. Oke, kalau di kuliah ya, Mas, kan hal-hal yang di masa lalu kan berdampak sampai sekarang. Yang pada akhirnya maksudnya di kuliah ini, yang awalnya saya ini nggak mau, awalnya ya di semester 1 semester 2 itu nggak mau ikut mana namanya organisasi Hmm. atau kegiatan di luar kampus ya udah. Iya, saya hanya berkuliah intinya hanya berkuliah saja. Namun, namun apa namanya, ya udah kan nggak mau explore gitu kan. Nanti takutnya malah mengecewakan orang lain lagi gitu. Lagi di perkuliahan itu kan sangat sangat produktif banget ya gitu. Namun di awal semester awal semester 4 itu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk masuk ikut di sebuah organisasi gitu Mas. Itu namun juga ya tetap ada tetap ada overthinking yang menghantui, kayak misal nanti mereka kecewa nggak ya dengan nanti mereka dengan memilih saya kecewa nggak ya itu, nanti mereka malah menyesal lagi memilih saya gitu. Saya pikirannya seperti ini, atau habis itu saya ya sebenarnya ini apa ya, apakah masih dampak atau tidak gitu. Kayaknya kayaknya juga masih khusus pada titik ini. Hmm. Oke, berarti Mas Alfian sebenarnya Mas Alfian sendiri udah ingin apa mencoba, tapi masih terbawa dari trauma Mas Alfian dari SMA tadi. Iya, Terus yang akhirnya Mas Alfian menjadi takut ya, dan lebih was-was lebih tepatnya ya, iya, untuk ngecewain orang lain. Jadi Mas Alfian sekarang bingung ya, gimana cara apa ya biar nggak ngecewain orang. Akhirnya Mas Alfian apa nggak ikut organisasi dulu dari semester 1 dari semester 2. hmm, Ya, ya memang Bapak mengerti perasaan dari Kak Afrian juga. Emang sesuatu itu pasti ada cobaannya itu. Juga Mas Afrian sendiri kan udah pernah ngalamin yang namanya eh, mengecewakan orang lain. Nah, akhirnya Mas Afrian mempunyai keyakinan kalau semisal saya gagal atau saya tidak berhasil mengemban tanggung jawab atau eh, semisal dipercayakan sesuatu tapi Mas Alvin nggak berhasil, akhirnya saya pasti ngecewain orang itu. Dan Mas Alvin udah buktiin kalau wajah mereka ke Mas Alvin berbeda gitu ya hmm. saat melihatnya. Kira-kira ada nggak bukti lain Mas dari perkataan mereka atau dari orang lain ketika Mas Alvin gagal? Oh, mungkin kalau bukti ya Mas, mungkin ini lebih ke perasaan aja ya. Hmm. Kayak Mas waktu ketika saya mengalami sebuah kegagalan itu, saya melihat dari raut wajah orang-orang yang memberi saya kepercayaan itu. Itu raut wajahnya kayak raut wajah yang kecewa gitu Mas. Ya mungkin Masnya tahu sendiri raut wajahnya kayak gimana. Ya, itu sih akhirnya saya ke apa namanya, bicara pada diri saya sendiri, oh ini orang-orang kecewa pada diri saya gitu. Hmm. Oke, berarti itu eh, kayak semisal persepsi atau asumsi Mas Afrian ya Nah, ketika melihat wajah-wajah Mas Afrian. Oh iya, 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 tuh. Berarti belum ada ya yang apa secara langsung menjelaskan, oh kamu gagal ini, kamu nggak berhasil. Oh, aku kecewa banget sama kamu. oh, sejauh ini nggak ada ya Mas, hanya asumsi saya sendiri aja. Asumsi dari Kak Afrian. Hmm, Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, oke. Tadi kan Mas Afrian juga sudah apa ceritain lebih ke overthinkingnya yang ada hal seperti ini ya. Oke, baik, mungkin eh Alfian sendiri sekarang udah semester berapa?
Saya semester 4 Mas. Semester 4 ya. Oke, berarti ada kemajuan nggak dari Kak Afrian sendiri mungkin dari semester 3 sampai 4 ini mengikuti organisasi atau mengikuti lomba atau perwakilan offering untuk lomba kan juga itu dipercayakan kan dipercayakan bahwa saya percaya kamu bisa. Kamu Mas Afrian udah mengikuti hal-hal tersebut atau masih menarik diri dan takut untuk gagal. Kalau nggak rasa takut gagal ini Mas, mungkin lebih mungkin kayak berkurang ya Mas. Cuman yang untuk bersyukur ini rasa ketidakpercayaan diri gitu Mas. Kayak misal waktu itu pernah ikut futsal Mas. Itu saya tuh nggak merasa percaya diri gitu Mas. Akhirnya kayak wah nanti aku mainku jelek kayak Hmm. saya gitu. Tetap overthinking masih tetap ada. Gitu. Lalu pernah lalu ikut lomba lomba konseling gitu Mas, bikin kelompok itu eh apa namanya? Kalau perasaan-perasaan itu tuh nggak ada sih Mas. Cuman kayak kayak ya, tetap overthinking aja sih Mas. Nanti gimana ya nanti menang nggak ya? Ya kayak gitu aja sih. Masih tetap berpikiran apa ya mempunyai prasangka-prasangka tetap ya Mas Iya Mas tetap. untuk takut gagal takut oh gimana ini kalau mainnya saya jelek. Nggak percaya diri. Oke, tapi Mas Afrin udah berani kan untuk melakukan lomba-lomba gitu. Iya, untuk kemajuannya sih lebih berani mencoba lagi lah daripada semester yang sebelumnya yang nggak berani sama sekali. Oke, berarti ada sedikit progres dari Kak Afrian sendiri yang berani maju. Yang berani mencoba, juga berani maju, juga berani menanggung tanggung jawab sendiri itu. Oke. Berarti sekarang Mas Afrian udah berani namun masih terdapat overthinking, terus dapat Iya, pikiran-pikiran yang wah, ini saya kalau nggak siap ini mainnya jelek ini nanti gimana ini anak. Tapi akhirnya Mas Afrian sendiri wah, aku harus coba tuh. Kalau gini terus saya nggak bisa apa-apa nanti itu. Oke, 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 oke. Baik, tadi Mas Safrian sendiri udah jelasin ke Bapak yang dimana dari SMA udah trauma karena melihat Mas Afrian sendiri gagal. Lalu ketika Mas Afrian gagal, teman-temannya berubah semua ke Afrian dari raut wajah. Terus dari Kak Afrian sendiri mengira, loh kok raut wajah mereka kok nggak enak gitu ya. Nggak enak. Akhirnya, wah kayaknya saya ngecewain orang gitu. Nah, Afrian sendiri kan udah berpikiran, waduh kayaknya aku ngecewain orang itu. Jadi kan itu pikiran otomatis Kak Afrian gitu kan. Ya. iya, Lalu habis itu, wah ini nggak bisa saya harus berhasil ini yang akhirnya Mas Ardian mempunyai aturan atau prinsip itu saya harus berhasil saya harus bisa saya nggak boleh gagal gitu kan. Nah yang itu setelah kejadian tersebut akhirnya Mas Ardian bawa masa lalu itu sampai kuliah dari semester 1 sampai semester 2. Alfian dibawa dari pikiran SMA tadi gimana saya harus berhasil saya harus bisa dan saya nggak mau mengecewakan orang. Karena kalau saya ngecewain teman saya menganggap diri saya gagal. Tuh. Nah, itu berhubungan semua, Mas. Jadi dari pikiran otomatis ke Afrian, lalu eh, Mas Afrian berprasangka kalau Mas Afrian itu ngecewain temen gitu kan. Nah, habis itu Mas Afrian punya aturan sendiri atau persepsi sendiri. Kalau misal aku berhasil, aku nggak akan ngecewain orang gitu ya dan raut wajahnya mereka nggak akan kecewa ke saya itu akhirnya Mas Abrian memiliki keyakinan bahwa kalau saya gagal dalam sebuah acara berarti saya orang yang gagal. Oke. Baik saya catat Mas dari eh, dari pikiran-pikiran otomatis Mas Abrian tadi kan Mas Abrian bilang kalau kalau gagal pasti mengecewakan orang.
Nah, tapi Mas, saya tanya lagi, apakah itu semua orang gagal? Apakah semua teman Mas Afrian itu memandang Mas Afrian wajahnya kayak aneh, wajahnya kayak nggak enak gitu ke Mas Afrian, atau beberapa teman aja? Mungkin guru-gurunya ikut juga atau beberapa teman aja? Mungkin kalau dari segi wajah ya, mungkin tidak semua orang menunjukkannya. Itu kan saya nggak tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka kan seperti itu. Menurut- Berarti Mas Afrian mungkin dari Mas Afrian sendiri memperhatikan teman-teman dekat. Karena dari Mas Afrian sendiri kan bilang, saya nggak merhatikan semua. Nah, berarti mungkin ada sesuatu indikasi bahwa Mas Afrian hanya memperhatikan teman-teman tentu. Berarti Mas Afrian takut mengecewakan teman dekat. Apakah atau hanya teman biasa? Teman yang berkontribusi dalam sebuah peristiwa dengan saya, yaitu enggak, bukan teman dekat atau teman biasa aja, tapi teman yang apa yang ada kontribusi dengan situasi yang saya hadapi kayak gitu. Kontribusinya tuh kayak gimana? Kayak misalnya saya ikut lomba, ada teman-teman yang ikut latihan juga, nah itu teman-teman yang seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman di organisasi, nah, terus yang ada kontribusi dalam permasalahan saya kayak misal dalam program, hmm, ya seperti itu, teman ya, mengecewakan teman-teman divisi, mungkin teman organisasi yang lain seperti itu, ya, bisa dikatakan teman dekat, iya deh. Benar-benar. Ya, oke oke oke. Mungkin ada sedikit kejanggalan tadi Bapak tangkap. Dari Kak Afrian sendiri kan tadi banget cerita. Kalau semisal Kak Afrian tadi bilang, saya kan ikut lomba sama teman saya, kan teman-teman yang berkontribusi tadi kan, yang Mas Afrian bilang wajah mereka kayak dikecewain oleh saya gitu kan. Ya. Nah, kan berarti ada kualifikasi dong untuk perwakilan perwakilan sekolah atau perwakilan kelas Mas SMA itu. Eh, oh, kalau perwakilan sih kurang tahu ya. Waktu itu dapat ditunjuk beberapa beberapa ini sih delegasi gitu misalnya. Mungkin nggak setiap kelas mengeluarkan. Oke. Nah, berarti kan ada kualifikasi ya per kelas ya. Ditunjuk untuk beberapa kelas itu ya. Nah, Mas Afrian kan takut ngecewain orang yang berkontribusi, teman yang berkontribusi dalam Hmm. latihan anu-anu. Nah, itu kan wajar, Mas. Dalam sebuah kualifikasi kan pasti ada yang nggak kepilih, ada yang kepilih. Kalau misalnya kepilih semua, ya bingung kan siapa yang baik di antara yang terbaik. Jadi dari Mas Afrian sendiri mungkin nggak apa-apa, Mas, untuk nggak pilih karena itu memang apa ya? Udah syarat, ya udah apa ya? Semisal kayak seleksi alam gitu mas itu kualifikasi itu yaitu mencari yang terbaik juga untuk mewakili kan kan itu wajar gitu juga dalam perlombaan itu kalah pun juga wajar tuh jadi Mas Alvin tadi kan takut ngecewain mereka ya ya nggak apa-apa mereka kecewa maksudnya ya maksudnya mereka kecewa tapi mereka lolos seharusnya mereka kenapa kok kecewa ke Mas Afrian gitu? Padahal mereka lolos. Apakah mereka lolos, Mas? Eh, Mungkin lolosnya seperti ini ya. Saya ambil contoh dalam sebuah peristiwa gitu Hmm. ya. Mungkin kami bermisal berapa ya? Eh, 7 orang ikut dalam sebuah kompetisi gitu ya. Hmm. Nah, itu kami latihan bersama gitu, training center bareng gitu. Terus ketika pendaftaran yang masuk kualifikasi itu saya gitu. Hmm. Dan keenam orang teman saya ini ternyata enggak, otomatis keenam orang ini kan menaruh harapan pada diri. Namun pada saat pertandingan gitu saya sudah kalah gitu. Akhirnya 6 orang saya malah mengecewakan ke 6 orang ini. Padahal kan sebelumnya punya mimpi yang sama kan, cuman keenam orang ini tidak masuk kualifikasi gitu. Berarti dari Mas Afrian sendiri, Bapak kira dari kualifikasi udah gagal.
Tapi sebenarnya dari kualifikasi Mas Afrian udah berhasil dan Mas Afrian terpilih. Akhirnya orang-orang apa teman-teman tersebut ngecewain karena Mas Afrian anu kalah dalam lomba. Saya takut mengecewakan. Oh, itu makanya saya berpikir kok kok bisa orang kualifikasi mereka lolos kok malah apa kecewa sama satu temen ini yang gak lolos kan aneh gitu. Oke oke. Berarti Mas Afrian udah lolos kualifikasi terus Ya, pas lomba kalah. teman-teman training dalam sebuah kelompok ini saya aja yang lolos gitu Hmm. loh. Dan main otomatis menaruh harapan pada diri saya. Nah itu lombanya berkelompok atau individu? Oh, ini waktu itu kelompok 2 orang, Hmm. ada yang individu juga. Tuh, cuman kami tenisnya bareng. Oh, kebetulan waktu itu, oh, oke saya belum cerita lebih jelasnya. Tadi itu lombanya itu pencak silat mas. Ada dua, dua apa namanya? Dua jenis. Ada yang seni ganda dan fighter. Itu saya masuknya di seni ganda. Hmm. Jadi satu kelompok orang dengan satu kelompok dengan saya ini masuk kualifikasi, yang lain ini enggak. Hmm. Tuh. Oke. Apa iya Mas Mas Afrian itu paling nggak berkontribusi? Bagaimana kalau temen Mas Afrian nggak berkontribusi lebih banyak dari Kak Afrian? Eh, dari kontribusinya enggak terlalu melihat ya mas, karena kami juga latihan ini juga barengan gitu loh, barengan. Kami juga merasakan hal yang sama, mereka lari saya juga lari, mereka push up saya juga ikut push up seperti itu. Oke. Nah, berarti dari Mas Afrian sendiri nggak bisa untuk eh, menyalahkan diri Mas Afrian saya gagal saya anu. Karena eh, Mas Afrian sendiri kan eh, kelompok sama orang. Bisa aja Mas Afrian eh, yang ngecewain teman-teman Mas Afrian tadi, teman Mas Afrian yang satu kelompok tadi. Bisa aja nggak Mas Afrian itu. Oh, loh. Jadi jangan mengambil persepsi bahwa, waduh, saya gagalin orang, mereka raut wajahnya anu ke saya nggak enak gitu. Tuh, jadi jangan nyalain Mas Afrian sendiri gitu. Hmm. Bahwa Mas Afrian dalam lomba itu nggak gagal, kalah itu hal yang wajar. Itu nanti kita kan membangun pengalaman tadi yang akhirnya memperbaiki diri sendiri kan. Dalam perlombaan itu wajar Mas Afrian. Jadi jangan ngambil asumsi tiba-tiba, waduh, saya ngecewain mereka kalau anu. Nah, akhirnya Mas Ardian kan punya aturan atau asumsi sendiri ya. Saya harus berhasil, saya harus anu. Padahal nggak semua orang harus berhasil. Nah, Mas Afrian sendiri sekarang, Bapak ambil contoh ya, kuliah. Kuliah kan Mas Afrian untuk pintar ya, untuk mengetahui sisi-sisi eh, untuk dunia kerja nanti ya. Kalau semisal Mas Afrin udah tahu, udah pinter dari kuliah, ya kenapa nggak harus langsung kerja aja kan? Iya. Ya, kan harus gagal-gagal dulu, kerjain tugas dulu, belajar dulu gitu. Kalau semisal lomba tiba-tiba menang, ya aneh kalau semisal nggak ada persiapan, nggak ada anu. Nah, orang-orang yang menang lomba-lomba tersebut, yang mengalahkan keahlian itu ya, itu pasti udah mengalami beberapa kali kalah dan mereka belajar dari pengalaman lalu mereka akan menang gitu karena mereka mempunyai strategi dari pengalaman yang kalah sendiri itu Mas Afrian. Nah jadi Mas Afrian jangan berkeyakinan saya orang gagal, saya saya harus berhasil. Terus pikiran otomatis Mas Afrian jangan bilang waduh saya ngejalanin orang-orang tersebut wajahnya nggak enak. Padahal nggak semua gitu, nggak semua teman keahlian tuh. Jadi em, pengalaman itu memang nomor satu mas. Jadi dari keahlian sendiri eh, harus bisa untuk manajemen pikiran keahlian sendiri. Nggak semua orang kok memandang keahlian dengan wajah yang gak enak. Tuh. Ada beberapa yang nggak mandang wajah keahlian gak enak. Jadi jangan berkeyakinan bahwa, waduh, saya ngecewain orang, orang itu kok gak enak ya wajahnya ke saya. Padahal nggak semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu.
Jadi ya, jadi jangan eh, cepat untuk ngambil kesimpulan. Baik, sekiranya Mas Alfian, sekarang mungkin Bapak sudah lihat untuk progresnya. Mas Alfian udah berani tadi untuk berorganisasi, untuk mengemban tanggung jawab. Nah, itu udah progres yang sangat bagus Mas Alfian. Nah, tinggal Mas Alfian mungkin bisa eh, mengatur pikiran Mas Alfian, pikiran otomatisnya. Waduh, itu wajib nggak enak banget. Mungkin mereka menahan habis. Jadi jangan ambil kesimpulan Pak dulu Mas Alfian. Baik. Jadi Mas Alfian harus bisa nemuin bukti-bukti gitu. Mereka kecewa beneran kak. Oh, Mas Alfian harus tanyain mereka loh. Kamu kecewa gak sama saya? Harus ada buktinya mas. Karena kalau misal di pendiri sendiri di overthink, jadi Mas Alfian overthinking kan. Jadi apakah overthinking tadi itu membantu Mas Alfian? Oh, tidak, sangat sangat merugikan. Enggak ya. Nah, Ya. makanya dari Alfian sendiri mungkin udah sadar ya kalau overthinking itu nggak membantu sama sekali di kehidupan Mas Alfian. Oke, mungkin waktunya udah 30 menit kurang lebih. Uh, izin Bapak tutup dari Kak Afrian sendiri bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini? Mungkin dari setelah sesi konseling ini perasaan saya jauh agak pandangan saya ini jauh lebih terbuka lagi akan bahayanya overthinking ini, karena overthinking yang berkelanjutan itu sangatlah tidak baik pada perkembangan diri seperti ini. Itu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Afrian, Bapak Mhm. sangat apresiasi saat yang sudah bercerita dan saudara jujur kepada Bapak. Bapak sangat apresiasi kedatangan Mas Afrian ke sini juga. Baiklah, izin Bapak tutup dari Kak Afrian sendiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan dimatiin. Dia
Oke, selamat siang Mas. Siang Oke, Pak. dengan Mas Albert ya. Iya, Pak. Oke, mungkin sebelum kita lanjut karena kita baru kenal sekedar nama aja, mungkin agar kedepannya kita bisa lebih akrab nanti dalam berkomunikasi, bisa perkenalan di dalam lagi ya. Mulai dari waktu dulu, oke, kenalin sama Bapak Aditya dan Mafala. Mas Albert, saya panggil saya Mas Adit atau Pak Adit, saya yang masih muda ya. Saya sekarang sebenarnya kuliah di UM gitu. Oke, mungkin bisa lanjut dengan nextnya. Oke, baik. Baik, Pak. Saya namanya Albab. Saya aslinya di Banyuwangi. Saya sekarang kuliah di Universitas Brawijaya. Eh, itu awalnya. Oh, Terus akhirnya pindah ke Universitas Bogor oke, Malang. jurusan apa mas? Awalnya kan UB itu kan apa nggak sesuai jurusan. Ya, Akhirnya sekarang eh, pindah ke UM jadi BK. oh BKW ya, Mas Albert ya. Namanya emang Mas Albert ya? Atau ada mungkin nama panjangnya? Mas? Ada nama panjangnya itu agak sedikit apa ya eh, aneh Aneh bagi gitu. semua orang seperti nama itu. Jadi namanya saya Alun Nabiu Oh, kayak mungkin gitu. kena dia Nah, gitu ya. jadi kayak Gitu. di dulu itu sering banget di bercanda. Tapi namanya Terus Mas Albert gimana kalau bercanda gitu? ya ya terima. Tapi kalau Oke, pas albumnya, wah itu gak terima. oke, Karena oke. itu dulu disebut album 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 kebab, Oh, terus oke. album ini tuh apa sih ya sendawa kayak Oh, gitu lah. ya. Biasa sih Mas kalau dalam pertemanan gitu ya. Oke, jadi Mas Albert Nabiu kuliah di UM semester Untuk sekarang empat. semester 4 di Sumatera. Oke. Lalu Mas kesibukannya mungkin selain berkuliah ada kesibukan lain Mas mungkin organisasi atau apa gitu. Hmm, untuk kesibukan nggak ada, tapi mungkin em, ya hal-hal biasa sih kayak cuci-cuci kos, bersih-bersih Hmm, apa. Paling main game sama ngikutin eh, ada ngikutin organisasi UKM oke. e-sport, Kan tapi nggak jadi nggak jadi apa eh, pengurusan. Hmm. kepengurusannya, tapi jadi anggota aja. Berarti kegiatannya apa aja tuh? Mas? Berarti kegiatannya main game aja kan? Apa gimana? Itu kegiatannya pernah dulu tuh training camp, jadi kayak kemah gitu, bikin main-mainan outbound lah di ada salah satu tempat wisata itu. Terus habis itu jadi UKM ini juga bukan main game aja, Hmm. tapi belajar juga tekniknya. Kalau misal misalnya saya ML ya, itu teknik-tekniknya misal counter pick, terus gimana saat ngelor, saat anu. Nah, habis itu juga di UKM ini ada nggak main game aja, ada juga talent. Jadi untuk MC, untuk Hmm. coach, untuk em, apa lagi, brand ambassador, kayak model itu. Jadi eh, nggak harus main game aja, bisa yang lain. Jadi mungkin kayak ngadain lomba gitu yang bisa di kampus ya. Oke. Kalau ikut himpunan nggak ada mas? Nggak ada, Mas. Gak ada. Kalau tinggalnya di kos tadi ya. Ya, Berarti kosnya di mana mas? di dekat hotel FID, di dekat hotel Smart FID, Hmm, di dekat Suhat. oke, lumayan sih ya. Oke mas. Terus kalau ke kampus biasanya naik apa mas? Kalau Naik kendaraan roda dua saya sepeda. oke gitu ya. Hmm. Oke mas Sabah. Oke, saya mau nanya. Lalu sebelumnya mas Sabah apakah udah pernah ya ngapain sesi konseling individu? Untuk sebelumnya mungkin belum secara formal gitu, belum kayak untuk praktek itu sering, tapi mungkin saya masih prosedur yang asli itu Hmm. bagaimana. Jadi mungkin cuma sekedar praktekkan jurusan IPK aja ya mas. Ya, Kalau secara resmi kayak gini belum. Oke, mungkin saya sedikit di sini sedikit menjelaskan lagi ya Mas Albert ya. Jadi nanti di sini saya dulu sebagai konselor dan juga sekaligus fasilitator yang nantinya akan membantu Mas Albert dalam menemukan solusi. Jadi saya
tidak bisa secara langsung memberikan solusi ke musabab, tapi nanti solusi itu akan datang dari kamu sendiri. Dan di sini musabab nanti sebagai konseling akan bercerita apa yang musabab saya tentang permasalahan musabab tadi gitu ya. Dan musabab nggak perlu takut, nggak perlu malu untuk bercerita apapun, karena di konseling ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mas Ahmad sampaikan itu eh, hanya kita yang ada dalam ruangan ini saja yang tahu. Itu yang Mas Ahmad ya. Oke, dan juga mungkin saya nanti izin buat mencatat yang Mas Ahmad ya. Dan catatan itu bukan untuk disampaikan ke publik, tapi buat kepentingan di sesi konseling kita ini saja. Apakah diperbolehkan Pak? Boleh. Oke, oke boleh. Lalu buat di konseling ini kita juga perlu buat batasin waktunya Mas Abah. Mungkin buat sesi konseling ini mungkin sekitar 30 menit gimana? Iya. Kalau kan Dan ini Mas Abah abis ini kegiatan apa gimana? mungkin kegiatan habis ini nggak ada, cuma mungkin kumpul-kumpul sama teman di situ, eh ya makan di kafe main beli, siangnya makan. Sibuk masalah. Enggak sih. Jadi 30 menit ya Mas Abah ya. Ya, Oke, kalau itu apakah Mas Abah udah siap buat menjalankan sesi konseling? siap. Oke, kalau Mas Abah sudah siap mungkin silakan Mas Abah diceritakan apa yang belum ini Mas Abah rasakan. Hmm, eh, mungkin mungkin saya belum siap, mungkin boleh minta izin dulu. Oke, silakan Mas Abah. Kalau udah bersiap, Siap, siap. oke, silakan Mas Abah diceritakan. Hmm, jadi mungkin saya akhir-akhir ini tuh sering eh, membuat janji, membuat janji sesama teman Hmm, tuh. Nah, entah jadi badminton, janji main, main main janji ke kafe, atau janji besar seperti ngajar ke seminar atau acara formal itu. Nah, lalu di mana ketika saya membuat janji, saya sering eh, lupa bahwa saya udah ada janji sebelumnya. hmm, Dan saya sadarnya tuh pas udah buat janji yang baru-baru ini saya sepakati itu, hmm, yang akhirnya ketika hari H kebetulan bentrok kan ya. Ketika hari H saya eh, bilang ke dia saya nggak bisa kalau karena udah ada janji sebelumnya. Nah, teman saya ini kecewa akhirnya sama saya. hmm, Jadi kamu kok kenapa nggak terus terang gitu? hmm. Kenapa kok tiba-tiba nggak bisa? Kenapa nggak cerita kalau ada janji awal? Padahal saya memang lupa. Yang akhirnya dari kejadian itu, entah dari sering saya itu dari SMP juga kuliah. Nah, kuliah ini juga begitu. Eh, saya akhirnya bingung dan berpikir kalau semisal nggak di eh, pati jadi saya akan dijauhi oleh orang. Oke, jadi di sini permasalahan masalah itu terkait janji dengan teman yang Mas ya. Dimana Mas itu sering punya banyak janji dengan teman, tapi Mas sering lupa kalau Mas itu udah ada janji sebelumnya gitu ya. Sehingga Mas nggak sadar kalau jadwalnya bentrok. Dan sadar itu pas udah hari H, sehingga Mas nggak bisa buat ngikutin ke dua janji gitu ya. Lalu dari peristiwa itu Mas kayak punya kepikiran takut dijamin gitu Pak. Oke, mungkin ada peristiwa di masa lalu Mas Abab yang bikin Mas Abab kepikiran kayak gitu gitu. Awalnya sih SMP. SMP gimana tuh Mas SMP Abab? itu saya berjanji ke nah temen ini bilang oh aku mau ke rumahmu, Ya. terus oh iya udah boleh, padahal saya ternyata nggak diizinin saya sama ibu saya. Hmm, Oh, lalu yang akhirnya saya nggak boleh bertemu, bukan nggak boleh bertemu dengan dia di rumah, nggak ya. boleh nerima dia ke rumah saya. Jadi saya bilang waduh saya nggak bisa, habis ini saya les atau enggak. Tapi saya itu pada saat itu saya berbohong,
mau ke kota lain. Nah, pada akhir itu dia dia ketika sekolah jauhi saya gitu. Jadi emang itu jangan janjian sama abang itu anu kayak apa ya, Nggak mau gitu ya. pelit amat itu nggak mau ke rumah, udah janjian tapi nggak dipakai. Ya, jadi di sini ada peristiwa Mas Albal di mana pas SMP itu Mas Albal pernah bikin janjian dengan teman tapi dari orang tua Mas Albal nggak izinin gitu kan. Jadi Mas Albal nggak bisa buat memenuhi janji tersebut. Lalu dari teman Mas Albalnya kayak menjauh dari gitu Mas Albal ya. Iya. Oke. Lalu perasaan Mas Albal ketika eh, menolak janji dari teman Mas Albal itu gimana? Ya, terus saya kenal ya itu eh, ya sedikit malu sih, malu juga. Mereka kan pastinya itu kecewa kan karena janjinya nggak ditepati. Jadi ya mereka juga mereka juga pasti kecewa. Terus yang akhirnya saya apa melakukan tindakan-tindakan seperti ketika ada janji saya harus tempati Mas Albal harus nempatin. biar nggak jauh. Oke. Lalu ketika Mas Abah tahu nih teman yang Mas Abah itu ngajarin Mas Abah, itu pikiran yang spontan muncul di otak Mas Abah apa? Apa mikir gimana? Ya berarti kalau misal saya ngecewain saya ketika ingkar janji, ya saya pasti jauhin. Oh, yang Bapak punya pikiran kalau Mas Abah menolak ajakan teman Bapak, Mas Abah bakal dijauhin gitu ya. Oke, lalu ada lagi Mas Abah, mungkin yang belakangan ini terjadi gitu, Mas Abah nggak bisa tepatin janji dari teman Mas Abah gitu. Ya ada, Gimana Mas Abah? ini latihan badminton juga. Oke, Latihan badminton awalnya itu 2 kali. Ya, jadi awal pertama itu saya nggak bisa karena ngerjain tugas dan juga malam banget ya. Lalu deadline-nya besok. Nah, akhirnya saya nggak ikut, juga hujan gitu. Habis itu yang kedua, saya nggak bisa karena saya diajak jalan-jalan oleh kakak saya. Jadi saya berusaha biar menepati janji dia gitu untuk latihan badminton, untuk memajukan hari atau mengundurkan hari. Tapi ternyata dia sendiri, aduh nggak bisa, ini udah saya DP gedungnya. Jadi saya berpikiran, waduh, wah ini bakal dijauhin ini. oke. Jadi ketika teman salam ini ngajak ngalor janji buat main badminton itu pikiran yang muncul ketika itu gimana Mas Alok? Itu Mas Alok menerima mendapat ajakan gitu. Ketika dapat ajakan terus saya tolak itu, ya ya takut. Langsung pikiran kayak dijauhin gitu ya Iya, Mas Alok ya. Oke, lalu ketika Mas Alok berpikir gitu, terus mungkin perasaan Mas Alok gimana? ya ya sedikit uh, sedikit deg-degan saya pada waktu itu, Hmm, gugup juga, ya nggak enak gitu sama orang. jadi Mas Alok yang saat kan kayak James itu ya Mas Alok ya. Hmm, Lalu itu mengganggu nggak ke aktivitas Mas Alok sehari-hari? Apakah kayak nggak jadi produktif apa gimana? untuk ganggu sih ya sering, cuman uh, ya udahlah gimana, Hmm, saya sibuk ya, ya nggak bisa saya paksa. Kalau saya paksa sendiri mungkin badan saya akan capek gitu, oke. akan drop juga dari janji yang awal tadi, mengecewakan orang yang saya janji awal itu. Eh, lalu kalau yang di peristiwa satu lagi Mas kan tadi Mas Abang bilang ada dua yang barangannya. Yang satu lagi yang menerima apa? Ada teman buat pergi ke rumah Mas Abang. Gimana? Oh itu yang dari SMP itu, yang dari kecil. Buat yang belakang ini Mas Abang, yang tadi Mas Abang. Kan yang satu tadi kan buat main badminton. Yang satu lagi yang Anu, belakangnya. itu ajakan dua badminton. Oke, gitu. Jadi awalnya tuh udah diajak, Mhm. terus kalau ada beberapa buku lagi diajak lagi gitu. Jadi saya nggak bisa dua-duanya Jadi karena Mas Abang nggak bisa dua-duanya gitu. dua-duanya emang sibuk. Lalu di dua peristiwa itu apakah pikiran yang Mas Abang muncul itu sama apa gimana? Ya sama, kalau misalnya ditolak
bakalan jauhin. Makanya saya berusaha untuk mengajukan atau mundurkan Oke, janji. namun ternyata nggak bisa Mas Abab ya. Oke, jadi pesan takut kali jauh itu daripada gitu ya. Oke, ini dari tadi kan ajakan yang Mas Abab itu ajakan untuk bermain ya Mas Abab ya. Misalnya kalau ajakan mungkin buat ngerjain tugas Mas Abab itu ada nggak? Untuk ngerjain tugas saya lebih ini lebih prioritaskan sampai-sampai mungkin kalau saya benar-benar nggak bisa, mungkin saya prioritaskan ke Zoom. Untuk janji-janji seperti main apa segala macam saya kesampingkan. Saya lebih kedepanin tugas. Ada nggak suatu peristiwa ketika ajakan ngerjain tugas Mas Abab mungkin Mas Abab nggak bisa gitu? Ada nggak? Em, Menurut saya sih nggak ada karena memang tugas saya prioritaskan itu. Meskipun saya memang nggak enak sama yang ngajak main daripada yang ngajak tugas, tetap saya prioritaskan yang ngajak tugas itu. Oke, kalau ketika ajakan untuk ngerjain tugas itu pikiran yang muncul di otak Mas Abab gimana? Eh, Apakah ada juga ada ketakutan kalau ditolak bakal dijauhin gitu? Pastinya Oke, karena di kelas sendiri juga harus mencari teman eh, untuk mendiskusikan tugas-tugas dan nilai itu nggak turun-turun banget. Kalau sudah ada info kalau misal nggak masuk saya pasti tanya ke mereka. oke. Jadi mau ajakan bermain atau ngerjain tugas itu Mas Abab punya ketakutan kalau menurutnya bakal dijauhin gitu ya Mas Abab ya. Oke, ini kan dari tadi tuh dalam segi pertemanan ya Mas Abab ya. Kalau dalam keluarga mungkin Mas Abab ada nggak mungkin ajakan bermain dari keluarga gitu? Kalau dari keluarga ada tadi kan saya bercerita tentang kakak saya ngajak main. Nah, Nah, daripada teman saya yang ngajak main. hmm, Nah, dari kakak sendiri kan udah effort untuk ke Malang ya, ke kos saya. Jadi ya gak enak malamnya. Nah, jadi ya gimana? Sama-sama takut aku dijauhi temen yang ngajak badminton, juga takut dijauhi sama saudara. oke. Jadi Karena saudara sendiri juga udah effort dan udah, jadi udah dari awal apa janjian. oke, jadi kalau sama keluarga pun Mas Abab juga punya ketakutan bakal dijauhin gitu ya Mas Ya, Abab ya. Oke. Lalu ketika Mas Alok punya ketakutan bakal dijauhin itu, mungkin Mas Alok itu ketika punya ketakutan itu perasaannya gimana gitu. Dan eh, mengganggu nggak ke aktivitas sehari-hari Mas Alok. ganggu sih nggak enaknya itu seperti semisal mau mau ada janji lah. Nah, itu saya pikir dulu, waduh, ini kalau saya tolak nggak enak. Kalau saya tolak dijauhin, ya akhirnya mau nggak mau saya terima. Tapi semisal nanti saya lupa janji, waduh, itu pasti ngecewain orang lain. Jadi tetap Eh, Misalnya kalau Mas Alok punya ketakutan bakal dijauhin itu, Mas Alok biasanya lebih sering menolak atau menerima ajakan Mas Alok? lebih sering menerima. Lebih sering menerima. Lalu dalam ketika memenuhi ajakan tersebut, gimana Mas Alok perasaannya ketika menjalani gitu? Ya, ketika ada janji atau Ya. nggak ada janji. Ketika mungkin ajakan buat bermain badminton tadi kan belum sempat punya ketakutan bakal kalau ditolak bakal takut dijauhin gitu. Lalu pernah nggak Mas Abab kayak Mas Abab akhirnya dia nerima ajakan tersebut gitu. Nah itu perasaan Mas Abab gimana ketika menjalani ajakan tersebut? Mungkin ketika bermain badmintonnya gimana? Ya, ketika bermain badmintonnya aman, tapi juga agak takut ke dia karena ada dikasih kayak saran. Terus ya mungkin ngefek ke badan saya juga capek gitu. Oke, gitu Mas Abab ya. Jadi kalau Mas Abab menerima ajakan tersebut kayak ada faktor keterpaksaan begitu Mas Abab ya. Enggak, bukan keterpaksaan. Maksudnya mereka yang eh, berpikiran ke saya, kalau ini mau diajakin paksa dia Oke, gitu. kayak saya maksa aja. Padahal itu mungkin keyakinan, mungkin apa keinginan saya sendiri gitu. Mas Bob. Lalu apakah di setiap Mas Bob menerima ajakan pikiran yang awal yang selalu muncul itu emang ketakutan bahwa ada pikiran lain Mas Bob? Iya, eh, ada sih. Tadi kan ketakutan dijauhin juga.
takut ngecewain orang. Jadi yang paling menonjol sih memang Takut yang bakal dijauhin gitu ya. dijauhin. Dari ketakutan itu Mas Bob ada bikin enggak kayak aturan ke diri sendiri gitu. Kalau menerima ajakan harus selalu ditepatin gitu. Ada nggak? Hmm, kan untuk aturan sih ini ini apa ya? Ini nggak ada kayak semisal saya harus menerima ajakan orang ini kalau nggak saya dijauhin. Oke, berarti aturan itu tetap timbul karena rasa ketakutan dari yang juga. Baik. Mas Aldo. Jadi di sini permasalahan Mas Aldo tadi itu di apa segi pertemanan dan keluarga itu ketika menerima ajakan atau ada janji itu Mas Aldo selalu punya ketakutan untuk menolak karena takut bakal dijauhin gitu ya. Mas Aldo. Oke, jadi sebenarnya Mas Aldo eh, ketakutan Mas Aldo ini tuh yang akhirnya ngebikin sampai tadi jadi nggak produktif di sehari-harinya gitu kan. Nah, Mas Aldo kayak punya ketakutan kalau nggak diterima bakal dijauhin gitu. Nah, ketika Mas Aldo menerima ajakan itu, Mas Aldo akhirnya jalannya juga nggak gitu enjoy gitu ya Mas Aldo ya. Dan ketika Mas Aldo menolak, aku juga malah kayak overthinking ke di sehari-harinya pikiran sama temennya gitu ya Mas Aldo ya. Oke. Lalu saya ingin bertanya, pernah nggak Mas Albat ketika menolak ajakan teman Mas Albat dan Mas Albat punya ketakutan bakal dijauhin, tapi ternyata teman Mas Albat tuh menerima Mas Albat dengan baik-baik gitu. Ada nggak? Ya ada sih tapi mungkin ada sedikit rasa canggung. Jadi mau nggak mau gimana saya bisa menghilangkan rasa canggung juga memperkuat teman tadi. Biar nggak biar nggak ngerasa canggung juga ngerasa nggak dijauhin. Pasti ada rasa sedikit dijauhin. Iya. Lalu apakah ketika Mas Albat menolak ajakan teman Mas Albat itu selalu dijauhin seperti peristiwa Mas Albat yang SMP dijauhin sama temannya karena menolak. Lalu apakah semua penolakan Mas Albat itu berujung dijauhin sama teman? Ada beberapa yang enggak sih. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas Albat yang enggak gimana? Yang enggak itu misal ajakan untuk bermain bermain jangan untuk bermain. Wah, saya nggak bisa ini, saya sibuk. Misal ada orang yang ngajak main warnet, Hmm. kafe, waduh nggak bisa aku capek apa. Dan akhirnya saya kan tetap takut dijauhin ya. Iya. Tapi untuk selanjutnya dia tetap deketin saya itu. Itu nggak ada Nggak masalah gitu ya. nggak jauh lah. Oke. Ya, terus perasaan masalah gimana ketika mengetahui teman saya ini nggak ngejauhin ketika saya nolak, gimana perasaan masalah? Hmm, ya agak kaget. Berarti ini saya sendiri yang memiliki apa ya asumsi negatif, Hmm. asumsi yang dulu gitu. Kok bisa ya orang apa? Kok bisa ya aku eh, beranggapan aku dijauhin padahal sebenarnya nggak semuanya Oke. baik. Dan masalah jadi di sini malah juga sudah menyadari ya ketika ternyata ketika masa menolak tuh nggak semua teman kok bakal ngejauhin gitu. Ternyata masih ada teman yang menerima mungkin memahami mas Albal gitu ya. Oke. Lalu berarti bisa dipastikan kalau pikiran sabab ini ketakutan bakal dijauhin itu berarti nggak benar mas Albal. Apa gimana? Mas Albal ngerasa gimana? Ya, iya awalnya tuh memang itu sih apa pasti keyakinan waduh ini bakal dijauhin Hmm. ternyata ketika ngetahui itu oh iya ada Apa ada teman yang menerima gitu ya. ada juga yang benar. Jadi perasaan saya tuh ya senang ada orang yang memahami perasaan saya, ada orang yang memahami eh, gimana posisi saya gitu loh. Oke. Mungkin dengan Mas Abang menyadari itu Mas Abang kayak bisa apa ya menggantikan pikiran Mas Abang ketika menerima ajakan itu menurut Mas Abang gimana pikiran yang gak bakal mengganggu Mas Abang gitu kan Mas Abang tadi udah sadar ternyata ketika nolak itu masih ada teman yang menerima gitu jadi pikiran Mas Abang yang ikut bakal dijauhin itu nggak selalu benar kan nah, menurut Mas Abang pikiran yang eh, lebih baik lah gitu gimana Mas Abang. Ya mungkin pikiran saya kalau misal ada janji Iya. saya pertama harus ingat-ingat dulu janji yang sebelum-sebelumnya. Mhm. Lalu yang kedua gak apa menolak asal aku udah effort Oke. semisal kayak majuin tanggal atau mundurin semisal kalau dia dijauhin
oh ya udah nggak apa-apa terserah. Oke. Kalau nggak, aku ngertiin kamu, aku udah effort untuk ngajuin atau nurunin tanggal. Kalau kamu nggak ngertiin aku, oh ya udah. Ya udah, kalau misal mau jauh ya udah Oke. gitu. Mungkin kamu juga bisa punya pikiran kayak kalau nolak nggak mesti bakal jauhin gitu. Iya, aku punya pikiran kayak teman saya bisa memahami gitu. Ada berpikiran Oke. tapi nggak semuanya, dan itu baru tahu saya kalau ada temen yang nggak nolak. Iya. Eh, ada temen yang saya tolak tapi jauh. Iya, jadi ketika masa kata udah menyadari kalau nggak semua teman itu bakal ngejadiin masalah ketika nolak, jadi masalah udah bisa punya pikiran yang lebih baik dari takutan sebelumnya begitu ya Mas Bob ya. Oke, cuma Bob, sepertinya berhubungan waktu kita sudah juga 30 menit Mas Bob ya, tinggal sisa 3 menit gitu. Mungkin buat sesi konseling kali ini bisa segera kita tutup ya Mas Bob ya. Kalau dari Mas Bob sendiri perasaannya gimana Mas Bob? Eh, untuk perasaan konseling hari ini mungkin agak sedikit lega juga ya, sadar bahwasanya nggak semua orang tuh eh, kayak gitu sesuai pikiran saya. Ternyata ada yang memang benar mengerti saya, Hmm. menurut saya. Jadi eh, saya udah mencoba nggak egois, tapi mereka banyak yang egois. Ternyata juga ada juga yang seperti saya. Oke, jadi pikiran Mas Abab lebih terbuka, lebih positif gitu ya Mas Abab. Lalu apa nih yang Mas Abab lakukan pada sesi counseling kali? Yang saya dapatkan nggak semua orang itu bisa disamaratakan, ada yang beda-beda. Jadi tergantung saya nyikapnya gimana. Mas Abab, Mas Abab sudah bagus, sudah benar, dan hubung karena waktu sudah habis, mungkin buat sesi counseling ini bisa kita akhiri dulu, dan kita bisa bikin janji lagi buat counseling depannya kita bakal bahas lagi terkait Mas Abab tindak lanjutnya gimana. Gitu ya Mas Abab ya. Oke, dari Mas Abab, apakah sudah merasa cukup? Sudah Oke, cukup. kalau sudah masalah sudah cukup, saya tutup. Terima kasih Mas Abab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang masuk, Bang?
cara orang. Ah, ya, Cek, cek, selalu. ya, oke. Cek, 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 cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Lagi Mbak. Oke, kita sudah kenal di chat, mungkin kita kenal lagi ya. Mulai dari Masnya. Oke, oke. Kenalin Pak, nama saya Aditya Dharmakala. Bisa panggil saya Adit. Saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri Malang di jurusan BK. Oke. Mas Aditya, mahasiswa UM, jurusan BK. Ya, Oke. Oke, lalu saya memperkenalkan diri juga, nama saya Afrian Zainuddin. Mas Adit bisa panggil saya Afrian. Itu ya, Mas. Oke, Mas Adit. Mas Adit, semester berapa sekarang? semester 4. Semester 4 ya. Oke, lalu gimana situasi perkuliahan saat ini? Karena kan sudah 4 semester Oh ya, ya. Saya Mas Adit. sebenarnya perasaannya ada sedikit problem sebenarnya. Nanti itu yang mau saya ceritakan. Oke, lalu kegiatannya Mas Adit nih, serinya apa ya? Selain berkuliah. Iya, Oh, eh paling cuma ikut KF coba kayak 14 tadi kan. Kalau ikut kayak organisasi itu nggak ada, jadi ya bukannya cuma kuliah aja. oh, personal kuliah aja, oh, ikut UKM tapi nggak segitu aktif gitu. Ya, Oke, karena di UKM itu saya cuma sebagai anggota sih, belum jadi kepengurusan. Hmm. baik, baik. Mas Adit sendiri, soalnya dari mana? Saya dari Riau, Pak. Oh, Riau, Hmm. jauh ya. Lumayan sih beda pulau soalnya sama Jawa di Sumatera. Hmm, di, di bawahnya Aceh itu nggak salah. Iya, yang dekat Palembang tuh Pak yang viral itu. Palembang yang viral Iya, itu. Oh, yang viral Rendang itu ya. iya. Iya. Kan itu lagi rame sekarang kayak kayak Lembang versus Jawa gitu kan. Oh, Saya ketawa aja sih lihat kita gitu kayak ngapain gitu kan. tapi kan ada di media sosial ada orang-orang yang ngejek Jawa-Jawa gitu. Iya. Tapi dari Mas Adi sendiri nggak? Kalau saya nggak setuju sih Pak, kayak ngapain gitu kan, kita sama-sama Indonesia gitu kan. Ini wah Pak, saya ketawa aja dengan Pak.
Itu sih Pak, kayak Oke. setuju aja sih. Kayak Kalau Mas Adi sendiri tinggalnya di sini gimana ya? di asrama saya, asrama Riau. Asrama ya? Oh, Hmm. berarti pemerintah yang itu dari Ya pemerintah dari Riau Pemprov, atau dari oh, Pemprov. dari Pemprov? Ya. Yes. Itu tuh apakah tidak ada organisasi dari Oh, di Riau itu ya. ya, Himpunan sih Pak, bukan organisasi kayak himpunan kekeluargaan gitu sih, ikatan keluarga pelajar mahasiswa Riau di Malang gitu. Mas Adi ikut itu juga? Em, tahun ini kayak ikut tentang kemarin itu baru mubes jadi bakal dilantik ke pengurus baru dan kayaknya saya bakal dimasukin gitu. Karena kan saya tinggal di asrama dan asrama itu wajib ikut kepengurusannya gitu. Ini kirain langsung masih jadi ketemu. Oh, belum apa sih, belum punya kapasitas yang lumayan apa buat. Soalnya kan itu himpunannya besar gitu. Ini ngerasa belum bisa tanggung jawabnya berkembang masuk belum sih. Oke, lalu setelah kegiatan konseling hari ini, saat ada kegiatan apa? Paling nanti mau main aja, mau nonton gitu. Mau nonton? Oke, sama teman atau sama cewek? Mas? Sama cewek temen sih. Oh, cewek tapi teman. Ya. Oke, oke, oke. Oh, oke, Mas Adi kan jadi dari jurusan BK nih. Ya. Sebelumnya Mas Adi tahu suka mengetahui apa itu proses konseling? Kalau mengerti sih ada sedikit tahu sih Pak kayak prosedurnya di konseling gimana sedikit tahu lah gitu. Oke, baik. Jadi di konseling ini konseling membantu konseling untuk untuk menyelesaikan masalahnya kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mas. Ya. Singkatnya. Oke. Lalu dalam konseling saat ini, misalnya kita sepakati, nah ya kira-kira kita berwaktu sekitar 30 sampai 45 menit para Mas Adit bersedia. Em, 31 mungkin ya Pak ya. Ya, Nah, kenapa nggak tiga-tiga ya Mas? boleh sebenarnya kan kayak saya sebenarnya emang ganjil sih Kak, 30 itu terlalu umum gitu loh. Oke. Dan oke, enggak 31 Ya. ya. Baik. Saya harap dalam waktu demikian Mas Adit mampu mengoptimalkannya dengan baik gitu ya. Oke Pak. Oke, lalu oke, bisa kita mulai setelah Mas Adit. Mas Adit. Oke, sebelum kita mulai Mas Adit ya, di konseling ini terdapat yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi Mas Adit nggak perlu khawatir karena saya di sini wajib menjaga rahasia dari informasi yang Mas Adi sampaikan, apapun yang Mas Adi sampaikan, seperti itu. Jadi Mas Adi nggak perlu risau, nggak perlu khawatir. Oke, Pak. Bisa, jadi Mas Adi bisa terbuka, lihat. Ya. Oke, jadi mulai sama Mas Adi. Jadi permasalahan saya di sini tuh terkait di progres Pak. Hmm, Terutama di jurusan saya sih sekarang udah jalan 4 semester. Itu saya ngerasa menjalani perkuliahan itu kayak berat gitu dan beratnya tuh kayak sering merasa cemas gitu Pak. Cemas, khawatir itu was-was aja kalau menjalani perkuliahan gitu. Oke, Mas Adi khawatir cemas ketika menjalani perkuliahan. Oke, oke. Saya sedikit terlupa ya Mas Adi. Saya menyiapkan catatan di sini untuk keluarnya konseling kita ya. Baik. Oke, kita lanjut. Berarti Mas Adit ini cuma sampai dalam bentuk gitu ya. Cerita lebih jelasnya bagaimana? Cemasnya tuh kayak kok ada situasi apa kayak yang jalanin hari-hari itu kayak merasa terpaksa gitu di perguruan Pak. Karena sebenarnya saya masuk di jurusan BK di UIN itu bukan karena kemauan saya sendiri, itu disuruh sama orang tua saya gitu. Jadi pada saya itu kan pemilihan jurusan itu ya kelas 3 ya. Nah itu saya tuh daftar di 2 jurusan dengan kampus yang berbeda. Yang pertama itu jurusan BK yang disuruh oleh orang tua saya. Dan satu lagi itu tuh jurusan yang saya mau itu jurusan keagamaan di kampus lain gitu. Jadi karena kebetulan jurusannya itu cuma di BK, jadi ya mau nggak mau ya saya ngambil itu kan Pak. Dan awalnya sih saya nggak tahu ya di BK itu bakal belajarnya kayak gimana gitu kan. Saya nggak ada nyari tahu sebelumnya. Oke, Lalu pas
masuk di BK ngejalanin kuliah selama 1 semester awalnya itu tuh saya kayak mulai ngerasa kayak nggak cocok nih sama jurusan saya gitu kan. Saya ngerasa BK ini kayak benar hal yang baru gitu, dan saya kurang ngerasa serak aja sama materinya gitu. Jadi ya sampai sekarang tuh saya masih kayak kurang nyaman aja sih di jurusannya gitu. Oke, jadi kecemasan dan ketidaknyamanan dalam perkembangan saat ini itu akibatnya dari perasaan besar diri yang salah jurusan. Iya, ya, Kak. Oke. Lalu kayaknya jurusannya Mas Adit ini apa ya? Jurusan yang keagamaan gitu sih Kak, Al-Quran dan tafsir. Oke, di kampus Ringwin gitu ya. Iya. Oke, oke. Lalu, lalu pernah Mas Adit berpikiran untuk pindah jurusan gitu Kak? Pindah jurusan itu pernah sempat mulai dari semester 1 itu sampai semester 2 saya udah punya kayak planning mau pindah jurusan gitu kan. Oke. Tapi itu baru planning sendiri aja sih, belum dibilang ke orang tua gitu. Pas akhir semester 2 itu saya nyoba diskusi sama orang tua, bilang cerita kayak gak nyaman di perkuliahannya, jalannya berat gitu, gak sesuai sama minat bakat gitu kan. Tapi dari orang tua tuh nggak diizinkan, katanya sayang waktunya udah 1 tahun kebuang waktunya lagi semester Nah, 1 gitu. Terus juga ingat biaya kan, kayak sayang aja sih. Akhirnya ya nggak jadi pindah, jadi sampai sekarang masih di BK UGM. Oh gitu. Lalu dengan berat hati Mas Adit kuliah di Iya. Binokuran. Oke, oke, itu. Terus ketika pas awal-awal semester ya, masa sekarang mungkin merasa cemas, Hmm. merasa ini cemas gitu kan. Lalu di awal-awal apakah juga mengalami hal yang sama atau cuma enjoy aja? Dari awal sih sebenarnya dari situ sih Pak mulai kayak mulai mengetahui BK itu belajar apa. Terus saya kayak ngerasa nggak cocok gitu sama materi itu. Saya kayak pikir kayak "Aduh, materinya susah nih, nggak cocok sama saya, kayaknya saya salah jurusan deh gitu." Jadi dari awal tuh saya udah mulai ngerasa salah jurusan gitu. Oh, jadi kesadarannya sudah sejak awal. Iya Pak. Oke. Lalu dari teman-temannya Mas Adi, biasanya eh, saya pernah lihat di sebuah berita kan, masalah yang Mas kita alami kan bisa dikatakan masalah yang dalam sisi. Dari teman-temannya Mas Adi ini apakah juga mengalami hal yang sama atau sejauh ini aja Mas Adi aja? Sejauh ini sih yang saya tahu cuman saya coba yang kayaknya ngerasa salah jurusan. Tapi ada sih beberapa teman yang saya tanya itu mereka masuk di BK ini bukan karena kemauannya, tapi ya mereka kayak dari mana aja gitu. Mereka tuh nggak tetap ngerasa cocok-cocok aja sama BK gitu. Jadi yang kalau dilihat kayak saya ngerasa nggak nyaman, cemas di bulan itu nggak ada sih Pak. Cuman saya aja. Oke, kenyamanan. Hmm. Lalu itu mempengaruhi dalam perkuliahan Mas Adi nggak? Terpengaruh sih Pak. Kayak karena udah dari awal tuh udah ngerasa salah jurusan, akhirnya menjalin semester tuh hari terakhir itu ya saya memang kayak ada sama itu loh Pak, salah jurusan ya berarti bakal jalaninnya susah gitu ya. Dalam kuliah sih saya sering merasa cemas sih sebenarnya, kayak kalau presentasi itu kok gitu Pak, cemas, takut tinggal jelek sama orang gitu. Terus juga kalau ngerjain tugas ya juga ada perasaan cemasnya, karena kayak apa ya, kayak ada unsur keterpaksaan sih ngerjain tugas tuh. Unsur keterpaksaan Iya, dalam ujian tugas. jadi ngerjain tugas tuh bukan karena pengen memahami materinya gimana, tapi ya sekedar ngelepas tanggung jawab aja gitu. Kan saya dari awal udah ngerasa salah sih, kayak kayaknya ya udah jalanin aja, tapi yang nggak usah harus ambisi gitu enggak. Gitu. Jadi hanya apa ya, hanya saja di gitu kan. Hmm. Lalu dari hal tersebut tidak ada satu sama sekali ilmu yang masuk dalam pikirannya Mas Adi. Ehm, ada sih Pak, kalau dibilang ada enggaknya ada sih, tetap ada. Cuman ya saya nggak ngerasa cocok sama jurusan, tetap kayak walaupun ada materi yang masuk ya saya tetap punya pikiran kayak "Ya udah saya salah jurusan gitu, saya nggak cocok sama jurusan ini gitu, walaupun ada materi yang masuk saya tetap pikiran gitu."
tetap terus ya. Lalu pernah tidak merasa cemas khawatir tentang masa depan setelah ketika setelah lulus kuliah gitu? Tentunya ada sih Pak, ya, karena kan kita berkuliah tuh mau buat dapetin kerja gitu ya. Nah itu saya pikir kayak besok kerjanya kan umumnya kalau kuliah di BK tuh ya jadi guru BK gitu kan. Hmm. Dan saya sebenarnya nggak pengen jadi guru BK ya. Akhirnya overthinking sih nanti kalau jadi guru BK bisa nggak ya emang jadi guru BK gitu. Nanti nyaman nggak ya di pekerjaannya gitu. Ya itu perasaan overthinking tuh muncul karena ya perasaan saya nggak cocok sama jurusan BK itu Pak. Berarti oke. Lalu maksudnya pernah berpikiran juga apabila eh, dan berpikirnya kayak apa ya ini ya mengangan-angan ketika Mas Faiz sendiri sudah berkuliah di jurusan yang Mas Faiz inginkan. Mungkin gambarannya Mas Faiz bakal seperti apa? Mungkin saya nggak bakal kayak kuliah di BK, saya bakal ngejalaninnya pasti semangat karena ya masuk di jurusan yang saya mau gitu loh. Tentunya ya materinya juga sesuai sama yang apa saya minati, apa yang ada di bakat saya gitu Pak. Akhirnya ya saya mikir kayak kalau di jurusan keagamaan kayaknya saya bakal semangat nih ngejalaninnya gitu. Jadi Mas berpikiran seperti itu ya. Lalu eh, dalam jurusan yang sekarang sendiri, Mas Faiz prospek kerjanya di jurusan yang saat ini sekarang ini apa nih? Yang sedikit mengetahui atau tidak? Yang saya tahu itu cuma kayak ya kalau nggak jadi guru BK ya jadi buka lab counselor sendiri atau nggak jadi HRD gitu Pak. Oke, lalu di jurusan yang Mas Faiz inginkan, Ya kayak jadi bisa masuk di kantor keagamaan gitu atau enggak paling tidaknya jadi guru agama gitu. jadi ada dalam dunia pendidikan ya Pak Ya, ya. Oke, lalu dari teman melihat ini topik awal ya Mas, dari teman-teman yang Mas Adi ini ada yang ini enggak kayak apa ya pernah menjadi motivasi pada Mas Adi sendiri enggak? Kan saya tangkap tadi kan teman-teman Mas Adi ada yang tuh jurusan mereka ini tidak jurusan yang yang mereka inginkan, tapi mereka bisa menerima saja. Tapi apakah pernah menerima menanyakan tips and trick kepada mereka atau enggak? eh bukan nanya tips and tricks bahasa cuma nanya kayak kenapa bisa nggak cocok sama BK gitu kan kan katanya bukan mau di BK gitu kan katanya ya kata mereka tuh cocok-cocok aja sama materi yang ada di BK gitu mereka nggak ngerasa kesusahan gitu karena kebanyakan sih juga mereka yang bilang nggak salah jurusan di BK tuh ya jurusan yang mereka mau tuh psikologi jadi mungkin karena masih mirip-mirip ya jadi mereka masih bisa sama gitu Pak. Oh, kalau dari sakit sendiri dari lingkungan yang awalnya sangat jauh sekali gitu ya. Iya. Nah, dari itu sakit sangat belum lima sekali. Hmm. Terus dalam kalau hampir 2 tahun ya Mas berkuliah, apa masih terus memiliki perasaan yang sama seperti di awal atau ada sedikit perubahan atau malah berubah? Sebenarnya masih sama sih Pak lagi dalam kuliah itu kan banyak aktivitasnya kayak presentasi, ngerjain tugas gitu kan. Nah, pas saya presentasi itu saya pikir kayak tetap ada apa ya, nanamin diri sendiri tuh saya nggak cocok sama jurusan ini, saya bakal susah gitu. Hmm. Nah itu. Terus juga dalam misalnya dalam ngerjain tugas, saya ngalamin kesulitan, saya juga pikir kayak ya ini emang karena saya nggak cocok sama jurusannya, makanya saya kesusahan gitu. Jadi ya pikiran itu tuh tetap ada dari semester 1 sampai semester 4 gitu Pak. Mungkin ketika saya mengalami kesulitan di perkuliahan, nah, itu pikiran itu selalu muncul gitu. Hmm. Oke, jadi hampir kurang lebih sama dengan kurang lebih hampir tidak ada perubahan seperti itu ya. Karena di setiap itu memiliki keyakinan yang sama. Oke. Jadi inti dari permasalahan Mas Adit ini adalah saya Mas Adit ini berkeyakinan kalau Mas Adit ini salah jurusan Mm-mm. seperti itu. Lalu eh, dari teman-teman yang Mas Adit ini apa tidak mendapatkan support
orang tua, orang dekat atau bagaimana sebenarnya hubungan? Kalau dukungan dari orang tua sih mungkin ya orang tua cuman ngasih semangat kayak semangat kuliah cuman gitu sih bahasanya karena saya nggak pernah lagi cerita kayak kesulitan di kuliah tuh karena jurusan saya nggak pernah cerita lagi gitu. Kalau dari teman mungkin teman yang beri saya sesuatu ya paling teman yang tahu permasalahan saya gitu sih Pak. Oke, dari teman yang tahu permasalahan saat itu. Iya kayak misalnya saya cerita kalau saya kuliah di situ bukan karena saya pengen gitu. Terus teman kayak ngasih motivasi kayak yang nggak harus di sini kita mau buat jadi orang sukses kayak gitu gitu. Oke, lalu dari maksudnya cerita mereka Ya, taktiknya pasti latihan konsul. nah, gitu. Nah, dari latihan-latihan tersebut, Mas Adit juga pernah mengungkapkan masalah yang sama. Lalu dari temannya Mas Adit yang selaku konselor itu memberikan penguatan yang positif pada Mas Adit. Itu Iya, bagaimana? ya sih karena di BKT kan sering praktikum gitu kan. Hmm. Ya setiap praktik itu kalau saya jadi konseling saya selalu menceritakan masalah ini sih Pak Hmm. dari teman-teman ya. Walaupun sebenarnya bukan konseling beneran cuma sekedar duit aja. Saya dapat sedikit banyaknya dapat sih kayak dapat sedikit gambar gitu kayak akhirnya bisa apa ya kayak dapat solusi secara nggak langsung gitu sih Pak. Oh, gitu. Hmm. Oke, tapi tadi tadi sempat mengatakan bahwa sudah mendapatkan solusi secara tidak langsung. Iya. Namun eh, keyakinan yang Mas Adi terapkan Hmm. itu masih sama seperti yang dahulu. Ya Pak, mungkin apa ya, di keyakinan itu muncul ketika saya mendapat kesulitan di perkuliahan gitu Pak. Ya kalau Hmm. saya lagi seneng-seneng aja kayak kayak saya nggak ada kepikiran gitu, tapi kayak misalnya ada praktek gitu, saya langsung kayak ngerasa cemas, saya langsung pikir kayak ya ini karena saya nggak cocok sama jurusannya ya pastinya cemas gitu. Jadi ketika dapat kesulitan itu lebih, saya langsung tiba-tiba langsung kepikiran ya hal yang sama dari dulu-dulu. Oke, jadi eh, pikiran dan keyakinan itu tadi muncul ketika Mas Adi dihadapkan dengan sebuah kesulitan. Ya Pak. Oke, lalu ketika menghadapi kesulitan, mesti teman-teman pasti Mas Adi kan mengalami yang sama. Lalu dari mereka bagaimana responnya? Mungkin saya ingin melihat dari sudut pandang yang Mas Adi tadi. Kalau dari teman-teman ya paling ya dapat tugas yang berat ya kayak umumnya aja sih Pak kayak ngeluh gitu tugas yang berat kayak malas ngerjainnya gitu. Hmm. Kalau perasaan mereka sih saya nggak tahu tapi kalau saya sendiri ya ketika dapat tugas yang berat saya langsung berpikir kayak ini merasa berat pasti karena nggak cocok sama jurusannya gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi tugas yang berat itu dialami oleh satu kelas gitu. Iya. Karena sama-sama ngeluh, sama-sama Iya. ini. Cuman membedakan rasanya Mas. Iya, benar. Oh, ini. Oke. Ya, jadi tet- jadi apa ya? Oke. Ya, Pak. Ya, yang beda ini tadi sih kayak mungkin teman-teman ya ngerasa ngeluhnya cuma karena tugasnya berat aja gitu. Oke. Tapi kalau saya sendiri kayak bukan karena tugas berat tapi karena emang dari jurusannya nggak cocok jadi udah langsung berat gitu. Oke. Baik, baik. Hmm. Jadi inti masalahnya tetap ada sama jurusan itu tadi. Iya Pak. Hmm, yang salah jurusan tadi yang ini mau maksudnya merasa cemas, khawatir, tidak nyaman. Baik, baik. Oke. Lalu pernah dalam hasil akademiknya Mas Adi ini kayak hasil nilai kan tadi Mas Adi rasa tidak nyaman gitu ya Mas. Iya. Mengganggu dalam akademiknya Mas Adi. Nah, Lalu hasil nilai di akhir semester itu gimana? nah, itu sih Pak. Sebenarnya nilai saya itu sebenarnya baik-baik aja sih Pak. Kayak kalau dibilang tinggi bisa dibilang tinggi sih sebenarnya kayak masih di atas 3 koma gitu. Hmm. Ya walaupun ngecalin kuliahnya dengan penuh rasa cemas, khawatir, paksaan, kayak ngerasa nggak cocok sama jurusannya, tapi nilai saya itu ternyata masih bagus-bagus saja gitu.
Oke. Lalu jadi perasaan Mas Adi ini dimulai sejak Mas masih gitu ya. Ya, Oke, oke, oke. Jadi hmm, oke. Jadi tidak merasa cuma merasa tidak nyaman ya. ketika dihadapkan sebuah kesulitan Mas Adi selalu berpikiran bahwasanya saya ini sangat susah ini. Mungkin Mas Adi bisa apa ya membuktikan kenapa kok bisa Mas Adi berpikiran seperti itu gitu. Hmm. Bagaimana? Eh, Kalau buat buktiin saya mungkin nggak bisa bukti gimana ya Pak, kalau dia dari nilai saya ternyata nilai saya masih bagus gitu, Hmm. itu kan kayak nggak bisa jadi bukti gitu loh. Kalau saya salah jurusan, kalau saya salah jurusan harusnya kan nilai saya jelek gitu, tapi ternyata nilai saya, tapi ternyata ya gitu aja Pak, tapi ternyata nilai itu masih bagus bagus aja. Jadi dapat dipahami karena hasil dari oke. Lalu dari hasil akademinya Mas Adit, apakah itu tidak membuat Mas Adit tambah semangat gitu? Lalu dari tadi sempat menanyakan sesuatu, kalau siapa ilmu yang masuk, Iya Pak. masukan dari teman-teman yang sakit, terus nilai hasil nilai dari akhir semester Mas Adit, apakah dari ketiga hal tersebut tidak membuat Mas Adit jauh lebih apa namanya jauh lebih semangat lagi? Sebenarnya ada sebuah kayak ketika dapat nilai yang bagus ternyata saya nggak seburuk itu di jurusan yang salah gitu, ternyata walaupun di jurusan yang salah ternyata masih bisa dapat nilai yang bagus gitu. Jadi kayak membuka pandangan saya lebih luas lagi sih Pak, karena kayaknya walaupun salah jurusan tetap bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Itu, ya, itu tadi Mas. Iya Pak. Jadi tiga hal tersebut Mas Adit kan ya, sudah menyadarinya ya. Pak. Iya Pak. Nah, lalu oke. Lalu hmm, perasaan Mas Adit ketika mendapatkan masukan-masukan secara langsung dari teman-teman saya ketika masalah konseling konseling, mendapatkan nilai yang cukup bagus, lalu pemahaman materi yang Mas Adit dapatkan meskipun tidak terlalu sempurna. Jadi Iya. perasaan Mas Adit bagaimana Ketika dapat itu ketika ketika saya, saya jadi kayak ketika dapat. oke, jadi kita mendapatkan masukan dari teman Mas Adit selama Oh iya, konseling, dapat nilai iya. bagus, lalu mereka kemarin meskipun nggak sepenuhnya bisa dipahami. Hmm. Itu asal Mas Adit itu bagaimana kita melakukan komunikasi atau Uh, seperti Ketika dapat kayak semacam nasihat itu saya sebenarnya lebih ngerasa lebih lega aja sih Pak, kayak oke ternyata walaupun di salah jurusan ternyata nggak seburuk gitu, ternyata masih ada bisa cara lain agar bisa nyaman di jurusannya gitu Pak. Tapi ya tetap saja kah dan ngalamin kesulitan tetap muncul pikiran yang kayak tadi gitu sih Pak. ini
saja tergantung ya ya. Kayak, mungkin dari rasa rasa apa namanya dia untuk ya respon pasti akan ada ketika masih menjalani kuliah ya selama ini. Namun semangat, namun harus jangan dibuat apa ya, jangan salah dibuat sesuatu yang menghambat dalam pembelian tadi. Seperti ingat bahwasanya kita harus tadi seperti masukan dari teman-teman yang sering ketika menjalani ini nilai yang bagus, pemain materi yang baik, meskipun maksimalnya itu bisa menjadi faktor bagi dari kelasnya. Bahwa aku nggak seperti itu gitu. ya Pak. Seperti itu. Oke, Ya, itu begitu yang tadi. ya, Pak. Oke. Lalu berhubung waktu kita sudah hampir selesai, kurang tadi kesepakatan 31 menit ya. Ya, benar. Oke, mungkin sekarang tinggal 2 menit lagi bisa kita cukupkan sesuatu yang sesi pertama ini. Baik. Saya sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan sesuatu pada Mas Adi. Perasaan yang ada dalam diri saya konseling itu bagaimana? Perasaannya lebih lega aja Pak, bisa bercerita ke Bapak terus juga Hmm. saya mendapatkan kayak semacam solusi lah. Saya kayak ada kepikiran mungkin pencarian gitu, ternyata walaupun di 100% saya masih bisa berkembang terus sih, bisa Hmm. menjalankannya gitu. Rasanya lebih ngerasa nyaman sih, lebih senang juga gitu. Oke, baiklah. Jadi syukur kalau bisa disebut apa namanya eh, dapat gambaran Ya, dari hal positif yang bisa didapatkan dalam sesi konseling. ya. Oke, baiklah. Itu mungkin kurang lebih seperti itu ya Mas Adi. Saya mohon maaf sedikit apabila ada kekurangan dalam sesi konseling kali ini. Itu saja. Kita lakukan. Kita bisa lanjut ke sesi konseling yang kedua. Nanti kita setelah lagi. Baik Pak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti ke ETK